Roy Suryo diputus bersalah, masuk penjara. Masuk penjara pun dia belum tentu merasa kalah. Ketakutan lepas dari posisi sesuatu yang sudah rasional, yang kemudian kalau nggak dipakai juga berbahaya buat dia bikin tindakan. Tindakannya apa? Datang ke Solo. Sekarang Egy Sujana itu lepas dari ketakutan. Tapi Roy Suryo CS masih berada dalam ketakutan. Roy Suryo CS berusaha ngikutin si Egy Sujana, cuman caranya lain. Nggak datang ke Solo, bicara sama Jokowi, tapi datangnya ke Polda. Laporan dari Jokowi terhadap para tersangka ini kan, satu laporan. Tapi laporan ini mempersangkakan banyak orang. Terus apa ujuk-ujuk si yang melakukan pencemaran nama baik ini kemudian minta SP3? Karena menurut mereka apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari penelitian. Itu pikiran mereka. Dari menghina, jadi kemudian bertahan, terus mungkin nanti minta tolong tuh ujungnya. Ya, pemirsa, jumpa lagi kita di special interview. Kembali lagi ngobrol dengan Bang Deo. Ini topiknya banyak, Bang, yang harus dibahas sama Bang. Dan ini tentang isu yang lagi rame sekarang itu. Kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi. Diduga dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Menurut Abang, sejauh ini secara hukum apa yang Abang lihat dari kasus ini sampai sekarang? Pakai ilmu nujum apa pakai ilmu hukum ini? Ilmu hukum. Oh, ilmu hukum. Ilmu hukum. Bukan ilmu nujum. Bukan. Jadi kalau ilmu nujum kan kita sama Mbak Yesi. Iya, kalau ilmu hukum ini udah jelas perkaranya. Ada pelapor, ada terlapor. Ada proses hukum yang sudah berjalan. Kemudian dari penyelidikan naik ke penyidikan. Dari penyidikan, dari saksi menjadi tersangka. Ini kan sudah mengarah kepada pembuktian unsur-unsur pidananya. Tinggal diproses, disidangkan untuk diteliti oleh hakim. Kan itu aja. Jadi perkaranya Roy Suryo ini akan masuk persidangan. Setelah semuanya lengkap, masuklah di sidang. Disidanglah mereka. Tinggal hakim memutus seperti apa. Itu jalannya. Oke. Begitu. Berarti permohonan SP3 itu tidak masuk akal, Bang, secara hukum, Bang. Kalau lihat prosedur ya, proses yang tadi Abang. Yang mohon SP3 siapa? Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan karena belakangan Kozinudin mengatakan Rizal Fadila, Tri Kurnia, sama satu lagi itu yang tadinya satu klaster sama Bang Egy dan DHL itu tidak mengajukan SP3. Mereka berkeinginan untuk proses ini dilanjutkan ke persidangan sampai pembuktian. Iya. Yang mengajukan permohonan si Roy Suryo. Roy Suryo, Tifa, Rismond. Nah, sekarang kita lihat apa maksud mereka mengajukan permohonan SP3. Apakah SP3 ini kan penghentian penyidikan. Mereka apakah memang tujuannya supaya nggak mau disidang atau ketakutan? Begitu. Kan orang ada rasa takutnya. Ada, kalau rasionalnya kan seharusnya kan disidang aja kan, biar terbukti semuanya, terbukti atau tidak terbukti kan. Tapi kalau mereka minta SP3 kan mereka minta dihentikan perkara hukumnya kan. Apa itu, Kak, kalau nggak disebut sebagai ketakutan? Ada nggak dasar lain selain ketakutan? Rasionalisasinya. Kalau mereka nggak takut, baik itu hasil, baik itu nggak hasil, ya di persidangan lah pembuktiannya, kan begitu. Supaya jelas dan terang kan. Tapi mereka nggak mau sampai ke sana. Itu nggak lebih dari ketakutan secara mental yang mereka punya. Kan kita sering dengar, kalau benar ngapain takut? Kalau takut berarti nggak benar mereka, gitu, Bang, maksudnya, Bang. Ya itu kan ini hubungan-hubungan sebab akibat biasa itu kan. Kan biasanya ngapain takut kalau yang benar. Lazimnya kan. Iya, begitu. Kalau ini kita juga pakai ilmu lazim nih. Ya emang lazimnya begitu. Kalau memang mau cari kebenaran, carilah kebenaran sampai terakhir. Tempat pencarian kebenaran itu. Ya kalau dalam ilmu seperti ini kan berarti tempat terakhir mencari kebenaran kan adanya di persidangan. Pengadilan. Di pengadilan kan. Betul. Pembuktiannya ada di situ kan. Tapi kenapa mereka nggak mau sampai ke sana? Begitu. Dasarnya selalu ketakutan. Tapi alasan yang mereka ajukan adalah alasannya bisa macam-macam. Dihentikan demi hukum. Alasannya bisa macam-macam, tapi dasarnya adalah ketakutan.
ketakutan dan kekhawatiran. Kalau nggak takut, kalau nggak khawatir, sok aja tuh sampai ke pengadilan untuk pembuktian. Tapi karena ada dasar ketakutan dan kekhawatiran, baru timbul macam-macam alasan. Alasan kan bisa macam-macam. Bisa dicari-cari, bisa nemu sendiri tiba-tiba kan. Tapi tetap dasarnya itu tadi. Ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kalau menurut Bang Deo, kan Bang Deo ada psikologinya juga. Apa yang membuat mereka takut? Karena kan dari awal mereka yakin sekali. Ya Bahkan sampai kalau sekarang. takut, kalau terbukti bersalah kan mereka masuk penjara. Siapa yang nggak takut masuk penjara? Satu hari aja mahal di penjara. Tanya aja Egy Sujana. Ya, dia udah pernah ceritakan Dia berusaha untuk melepaskan dari jerat kan karena itu juga persoalannya kan. Dasarnya kan juga itu. Dasarnya tetap ketakutan juga Egy Sujana. Cuman dia punya rasionalisasi di atas ketakutan itu dan punya tindakan setelah rasionalisasi. Jadi dasarnya dia ketakutan karena pernah penjara, pernah ngalamin. Yang kedua ada rasionalisasi mengenai materi. Yang ketiga baru tindakan seperti apa supaya dia lepas dari ketakutan, lepas dari posisi sesuatu yang sudah rasional, yang kemudian kalau nggak dipakai juga berbahaya buat dia bikin tindakan. Tindakannya apa? Datang ke Solo, ngobrol di sana, minta RJ, atau berkomunikasi baik-baik, memaafkan, kan selesai. Lepas dia kan. Sekarang Egy Sujana itu lepas dari ketakutan. Tapi Roy Suryo CS masih berada dalam ketakutan. Dan dia berusaha nih, Roy Suryo CS berusaha ngikutin si Egy Sujana. Cuman caranya lain. Nggak datang ke Solo, bicara sama Jokowi, tapi datangnya ke Polda kan minta SP3 kan. Sama aja. Bentuk-bentuk tindakan untuk melepaskan diri dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Secara hukum kan mereka mengajukan itu pasal 10 tentang undang-undang LPSK itu Bang, perlindungan saksi dan korban. Karena mereka tadinya beranggap bahwa kan kita ini dulu pelapor yang Dumas di Mabes. Yang pelapornya kan si Egy Sujana, Dumas di Mabes. Oh bukan mereka. Bukan mereka. Iya benar, mereka kan cuma dihadirkan sebagai saksi. Iya. Berarti kalau untuk alasan itu mestinya yang bisa menghentikan penyidikan itu cuma Rizal, Trikurnia sama saya lupa satu namanya itu. Mereka apa tuh mereka? Kan mereka satu gerbong sama Egy itu tadinya. Nah, jadi gini. Yang mempersoalkan ijazah SMA awalnya. Iya, jadi gini. Laporan dari Jokowi terhadap para tersangka ini kan satu laporan. Tapi laporan ini mempersangkakan banyak orang, baik yang saling kenal, baik yang saling terkait maupun tidak terkait. Misalnya gini, kita melaporkan ada beberapa akun YouTube yang mencemarkan kita. Para akun YouTube ini nggak saling kenal, bisa saling kenal begitu. Tapi kalau salah satu akun YouTube kemudian berdamai dengan kita, laporan kita cuma satu. Ketika kita RJ, hanya akun YouTube inilah yang terselamatkan. Yang lainnya itu tidak, karena mereka tidak berdamai dengan si pelapor sebagai korban. Sakit hati pelapor masih ada terhadap mereka, tapi sakit hati pelapor kepada si salah satu akun yang sudah berdamai tadi sudah selesai. LP ini tetap bisa dipakai kepada para pihak yang lain. Ini contoh untuk dianalogikan dengan kasusnya Roy Suryo CS. Berarti walaupun satu perkara ada kemarin kan 8, sisa 6 ini kan? Ya. Enggak serta-merta Egy DHL bebas terus satu laporan terhadap beberapa tersangka pihak. Baik mereka saling kenal maupun tidak saling kenal. Ketika salah satu pihak kemudian berdamai, pihak ini yang lepas. Nggak bisa. Laporannya tetap jalan terhadap pihak yang lainnya. Berarti alasan bahwa ini satu perkara itu nggak bisa. Nggak bisa dong, nggak dapat ilmu analogi hukumnya. Nah, pertanyaan saya Bang, kan setiap perkara itu ada tahapannya. Ada laporan, terus lalu ada penyelidikan, lalu dinaikkan ke tingkat penyidikan, kemudian ada tersangka. Kalau SP3 itu apakah bisa di setiap tahap gitu? Kan ini juga udah dilempar ke kejaksaan kemarin kan? Ya, jadi begini. Laporan pun ada bermacam-macam. Laporan paling sederhana kan Dumas. Pengaduan masyarakat. Yang paling tingkatan paling depan itu LI, laporan informasi. Contohnya gimana itu, Pak? Kami informasikan Pak Polisi bahwasanya di sana kayaknya ada orang lagi pada main judi. Itu laporan informasi. Siapa aja bisa itu. Siapa yang melaporkan, yang tahu suatu kejadian peristiwa hukum kan. Pak Polisi, kita ngasih tahu ya, itu ada informasi kayaknya ada judi itu di rumah itu. Laporan informasi. Ada pesta narkoba gitu. Itu siapa aja boleh. Itu tingkat paling pertama tuh laporan informasi. Setelah ditindaklanjuti baru menjadi laporan polisi.
LP. Oke. Setelah di sana benar, bikin laporan polisi gitu. LP untuk menjadi pro justisia secara hukum. Nah, itu satu LI kan. LI. Yang kedua, laporan Dumas, pengaduan pengaduan. masyarakat. Kita ngadu nih, masyarakat. Kita ngadu nih, ini kita mengalami pidana dipukulin orang. Gitu. Oke. Masih Dumas kan. Bisa Dumas, bisa jadi LP kalau buktinya kuat. Begitu. Jadi dibikin bertahap itu LI, Dumas, sama LP. Gitu, itu baru di tingkat laporan. Baru kita masuk kepada apakah di LI bisa dihentikan LI. penyelidikannya. Sepanjang ternyata di situ ada judi, ternyata nggak ada, ya Nggak sudah ada. stop, nggak ada itu. Kata orang Intel nggak ada itu judi, ya udah selesai, berarti nggak usah dilanjutin. Selesai kan itu. Ya. Kadang-kadang tanpa surat-surat selesai gitu aja. Hmm. Dumas juga begitu. Dumas juga begitu. Selesai tanpa surat-surat. Udah selesai itu nggak ada. Yang ngadu nggak ada itu di Nggak ada situ, nggak ada buktinya. kejadian apa-apa. Udah selesai kan. Nah, ketika jadi LP, ini lebih pro justisia nih laporan polisi kan. Nah, kalau masih penyelidikan ternyata nggak ada isinya juga, nggak ada peristiwa hukumnya juga, udah hentikan itu lidiknya. Baru masuk ke SP ke penyidikan. Penyidikan kan sudah ada unsur-unsur semakin kuat gitu ya. Sudah ada saksi, ada bukti-bukti kan. Alat bukti. Tapi ternyata bukan tindak pidana. Walaupun peristiwanya ada tapi bukan tindak pidana. Ya udah, dihentikan aja. Tapi karena sidik SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Udah selesai SP3 gitu. Nah, kalau menurut Abang secara hukum objektif ini ya, laporan Pak Jokowi tindakan pencemaran nama baik itu ada unsur pidananya sampai... Ya ada dong. Kan ada orang yang kena mental. Pak Jokowi kan kena mental tuh. Dihina-hina kan terasa terhina kan. Jangankan Pak Jokowi, kita aja merasakan tuh ada hinaan-hinaan yang terjadi kan pada waktu-waktu proses peristiwa hukumnya kan. Jadi Jokowi sendiri itu udah kena. Hinaannya tuh kena. Sakit hati lah dia kan. Timbul ketidakadilan. Apakah Jokowi yang bisa merasakan sendiri? Bisa juga dia sendiri dengan keluarganya. Tapi kita yang orang awam juga bisa paham. Oh iya, kayaknya emang dicemarkan dia nih. Sampai kita juga kadang-kadang pikirannya jadi negatif kan. Atau banyak orang awam juga akhirnya terpengaruh kan. Begitu. Kan dicemarkan Pak Jokowi ini. Berarti kan sudah ada peristiwa hukumnya dan ada korbannya. Korbannya Pak Jokowi dan keluarganya. Peristiwa hukumnya adalah pencemaran nama baik. Begitu kan. Yang berlangsung berulang-ulang. Sudah ada dugaan pidananya. Laporan polisinya udah jadi LP. Lalu diperkuat oleh alat bukti dan alat bukti dan saksi dan dokumen-dokumen dan video-video kan sudah lengkap. Terus apa ujuk-ujuk si yang melakukan pencemaran nama baik ini kemudian minta SP3? Karena menurut mereka apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari penelitian. Itu pikiran mereka. Jangan pakai pikiran mereka untuk suatu yang sifatnya hukum. Pakailah rasionalisasi hukum kan. Kalau pakai pikiran mereka ya, nggak salah saya, kan pikiran saya itu nggak begitu-begitu. Kita nggak semua tersangka juga akan bilang begitu. Pasti begitu. Kalau itu dipenuhi ya penjara kosong lah. Iya. Jadi kita juga nggak akan pakai pikirannya Roy Suryo kan. Ngapain kita pakai pikiran dia? Dia aja pakai pikiran dia sendiri, suka-suka dia kan. Tapi kan pikiran dia mau dicoba ini berarti kan bentur semua. Egy Sujana juga kan pakai pikiran dia kan, cuma rasional kan. Gua harus cari strategi celah supaya gue lolos nih. Kan begitu pikiran Egy Sujana. Dasarnya apa? Ada kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam diri Egy Sujana. Secara publish, dia nggak akan pernah sebut itu. Nggak ada, saya nggak takut, nggak ini. Cuma saya memang mau berdamai aja. Kan begitu. Itu yang terpublish. Tapi kan di kognitif, inner, perasaan, kan kita bisa baca. Dasarnya itu. Alam sadar. Betul. Yang diumpetin. Berarti satu-satunya cara RJ ya Bang? Kalau pelapor mau. Ya, maksudnya kalau logika hukum tadi kan SP3 itu nggak mungkin. Kan karena itu prosedural hukum kan. Yang salah satu cara adalah restoratif justice. Di mana baik pihak pelapor maupun terlapor berdamai, baik secara moral, normatif, maupun secara hukum yang positif. Yaitu pelapor kemudian memaafkan dan mencabut laporan. Tapi kan Jokowi udah bilang, saya kalau Roy Suryo datang minta maaf, saya maafkan secara moral. Tapi saya tidak cabut laporan secara hukum. Wah, berarti jangan terus. Terkunci nih. Dikunci. RJ nggak mungkin, SP3 nggak mungkin. Iya. Jangan terus kan sampai sidang. Fokus ke pembelaan di pengadilan dan pembuktian ya. Iya.
Tapi waktu itu kan abang udah bilang, saya kan tanya waktu di wawancara kita sebelumnya, kalau kasus ini ke pengadilan, posisinya gimana bang? Kalah Roy Suryo katanya, kalah mereka. Iya, kalah. Apa sedih nasibnya ya? Apes. Tapi kadang-kadang orang kalah pun nggak merasa kalah. Ya faktanya mereka bicara terus sekarang. Iya, iya kan? Jadi gini, jadi semua tergantung pikiran kita. Ya, misalnya Roy Suryo diputus bersalah, masuk penjara. Masuk penjara pun dia belum tentu merasa kalah. Saya menang kok walaupun saya di penjara, kan begitu? Iya. Ini kan tergantung pola pikir sudut pandang dia sebagai pribadi kan. Begitu. Tapi orang awam akan bilang itu kalah. Iya, karena hukum nggak begitu kan bang. Ya, Kalau proses hukum ya. ya, hukum kan nggak ngikutin pikiran seseorang kan. Apalagi pikiran tersangka. Ya, Tapi yang aneh lagi, kemarin mereka tetap jadi saksi ahli itu di sidang citizen lawsuit. ya kan boleh. Boleh itu bang. Boleh-boleh aja. Tergantung yang bawa tuh bilang ini ahli ini. Tapi statusnya masih tersangka. Ya boleh-boleh aja. Oh, tidak apa-apa itu. Gak apa-apa kan masih tersangka. Oh, kecuali kalau udah terpidana ya. Kalau terpidana udah selesai kan terpidana kan. Nggak semua juga terpidana juga kadang-kadang masih boleh juga jadi saksi ahli. Oke. Jadi ada terpidana, narapidana perkara misalnya pencurian. Tapi dia ahli di bidang nuklir. Kadang-kadang dipinjam dikit lah Oh, ilmunya kan oke. begitu. Sama kayak waktu itu yang terpidana teroris itu siapa namanya? Amrozi, bukan? Bukan yang sering dipakai polisi untuk apa? Oh ya untuk Menjelaskan menjelaskan itu. tentang bahaya teroris itu justru dia itu. Aduh, saya pernah wawancara itu, lupa saya namanya. Iya. Itu akhirnya tapi memang tidak terbuka di kalau ada apa namanya? Kebutuhan untuk mengurangi ruang gerak teroris Iya. atau lain-lain itu penjelasan bagaimana mencegah teroris itu Iya. dia sering dipakai dulu bang. Jadi begitu juga ya Roy Iya. Suryo ini ya, karena keahliannya bisa jadi saksi di perkara yang juga di kan Solo. ahlinya apa dia itu kan? Ahli telematika kan bang. Gak tahu saya kalau dia ahli telematika. Ya sebenarnya dulu infotainment sih yang gede-gede ini itu. Iya. Karena Jadi dulu ada foto artis ini bawa ke Roy Suryo bang. iya itu juga kan masih pseudo kan, masih Ya, semu, ya, masih betul. abu-abu. Dia ahli apa bukan masih abu-abu kan? Karena gak ada yang mentahbiskan dia sebagai ahli secara Iya. ilmiah ya. Iya. Betul. Oke, jadi seperti apa nasib Roy dan kawan-kawan ini? Ya Bang? itu di penjara. Nggak sesederhana itu ngomong. Mereka berjuangnya panjang loh bang. Ya kan mereka Judicial review. mereka menghinanya juga panjang. Pencemaran nama baik kan lebih panjang lagi daripada proses mereka bertahan kan, defensif kan. Kita ingat penghinanya mereka itu panjang sekali tuh Ya, penyemarannya tuh. dari Februari. Oh kalau panjang tidak itu. salah. Baru dilaporin Panjang terus akhirnya dari menghina Mei. jadi kemudian bertahan terus mungkin nanti minta tolong tuh ujungnya. Menghina dulu, mencemarkan dulu, setelah tahu mereka udah susah baru defense kan, bertahan tuh baru upaya minta tolong dengan cara minta penyelamatan diri kan. Di ujung begitu. Tapi tetap udah salah jalan. Dan proses akan pasti susah ya bang. Dihentikan lewat SP3 itu ya. Nggak ada. Kasihan juga polisinya kan. Mereka Bukan kasihan polisinya. Itu kalau ada SP3 hak pelapor diabaikan, hak keadilan. Oke. Itu lebih kepada situnya. Pelapor ini kan minta keadilan. Kok tiba-tiba di SP3 kan lebih sakit pelapornya. Orang ada faktanya kok, bukti-buktinya terjadi pencemaran nama baik, tapi kenapa di SP3? Kan sakit pelapor. Pak Jokowi kan, dia minta keadilan. Kan dia tetap individu yang berteriak-teriak minta keadilan juga kan. Oke. Terhadap kejoliman, terhadap pencelakaan dirinya dan psikisnya. Mungkin karena Roy mereka itu selalu terpaku bahwa pencemaran nama baik itu terkait penyebutan ijazah palsu itu. Padahal kan banyak pernyataan mereka yang banyak pernyataan tentang turunannya. ijazah palsu sendiri kan udah menampar. Ya. Bang Vincent, kita ini punya ijazah asli. Terus ada orang bilang palsu, sakit nggak kita? Wong kita yang kuliah, kita yang dapat ijazahnya. Ternyata orang bilang ijazah kita palsu, sakit nggak? Sakit. Ditambah dengan pernyataan-pernyataan lain, presiden pembohong dan segala macam itu. Ya. Betul. Yang sakit bukan fisik, jiwa, pikiran. Makanya Pak Jokowi bilang saya maafkan, tapi untuk yang satu ini lanjut ke pengadilan. Oke. Ya, Harusnya
lagi-lagi mestinya mereka ikuti nasihat abang waktu kita wawancara di rumah itu. Ya, Segera kalau minta maaf. sekarang kan dari mencemarkan, dari menghina dulu kan, Ya, mencemarkan. fitnah. Ketika proses hukum mereka bertahan, dari bertahan mereka mencari penyelamatan kan, Ya. penyelamatan. Udah upaya terakhir sama minta tolong ini. Nanti sebentar lagi minta tolong ini. Tapi luntur semua memang upaya Ya mereka. luntur. Ya, ke DPR diacuhkan. Ya, Terus judicial review kemarin kita lihat tuh, ya, kayak ini. Lalu Komnas HAM. ya, Komnas HAM juga mau ngapain? ya. Nggak ada langkah praktis gitu untuk menyelamatkan mereka. Nggak Apa yang mau di? Nggak ada langkah-langkah politis praktis itu nggak ada. Langkah hukum itu kadang-kadang politik pun kalah sama hukum. Saya jadi ingat dulu ada kuisnya siapa itu Bang? Helmi Yahya atau Tantowi yang Call a Friend kan udah semua alat bantu tuh udah dipakai kan. Iya. Call a Friend, Call apalagi friend. tuh. Udah gitu buka kotak-kotak yang Kotak-kotak, kadang-kadang ada ya. ininya penyelamatan kan. Ya. 50-50. Iya. Udah dipakai. 50-50 mau RJ atau mau ini itu. Ya. 50-50. Sudah dipakai, nggak menolong juga. Ya. Akhirnya kalah gitu ya. Ya. Terus tengtat. Itu kayak nasibnya Ya. Roy Suryo dan kawan. Kita bukan yang ngeledek, kita bicara objektif juga ini Bang. Ya. Karena kan kita ngikutin semua proses mereka dari awal membuat penelitian, menyimpulkan ijazah itu palsu, lalu disiarkan di mana-mana. Ya. Tiba-tiba Pak Jokowi membuat laporan, mereka masih bertahan 99,9% palsu. Bahkan Rismon bilang 11 triliun % palsu. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan Ya. yang beranak pinak itu. Ya itu kan hinaan-hinaan semua itu kan isinya. Lalu mereka tantang tuh, laporkan kita kalau kita salah. Begitu dilaporkan, Pak Jokowi dituduh zolim. Berarti ya benar kata abang. Yang paling sederhana itu emang ekspresi ketakutan ya bang. Iya. Ini psikologis ya, bukan hukum ya. Iya. Ya, dasarnya itu. Berarti mereka sendiri udah mulai sadar mereka salah dong. Kadang-kadang nggak sadar juga, tapi karena takut tadi. Jadi kadang-kadang karena ketakutan jadi sadar. Ketakutan kan ada yang masuk ke dalam kesadaran, ada yang nggak dalam kesadaran kan. Ini ketakutan mereka bahwa mereka sadar itu kan. Waduh kayaknya salah nih kan. Salah karena mereka melakukan tindakan salah jadi takut kan. Cemas lagi. Habis takut cemas. Minta tolong. Untung aja nggak depresi itu mereka. Orang-orang kuat itu mereka termasuk ya. Ya secara mental mereka kuat sih bang. Yang kelihatan. Ya itu yang kita nggak tahu. Kalau yang nggak kelihatan tuh. Yang nggak kelihatan kan kita bisa tahu juga. RT dan Tuhan yang tahu ya. Iya. Kalau yang nggak kelihatan kita bisa tahu. Iya, yang nggak kelihatan orang banyak kita bisa tahu, bisa baca. Yang kelihatan ya mungkin mental mereka masih kuat, tapi kan sudah kelihatan itu ketakutan kecemasannya. Itu Bang Deo lihat dari mana? Ini masuk ke psikologi. Ya perilaku yang tampil kan. Perilaku yang tampil kan minta SP3 itu kan perilaku. Oke. Itu kan dasarnya apa itu? Minta SP3. Tadi itu ya kayak call friend itu, minta tolong gitu ya. Itu kan dasar cari ketakutan. jalan penyelamatan gitu. Ya karena buntu, takut, ya gimana minta tolong teman, minta tolong kawan, minta tolong ini kan begitu. Itu kan perilaku yang tampil. Jadi kita bisa merefleksikan keadaan jiwa dan pikiran orang dari tindakan yang sudah muncul. Nah, kalau bahasa ilmu forensik kan motifnya apa nih sehingga ada tindakan ini. Kalau dari saksi yang mereka hadirkan ada Padin Samsudin, ada Ugro Seno, ada Rocky Gerung kalau tidak salah ya. Ya, tetap itu kan saksi-saksi yang sifatnya kan menceritakan aspek formalnya saja. Kalau materialnya sih tetap aja. Yang disampaikan Pak Ugro Seno di stasiun mungkin masalah formalnya aja. Iya. Formalnya harus begini. Tapi kalau materialnya kan tetap aja. Masalah ijazah ini asli atau palsu kan gitu. Tapi materialnya kan terpenuhi, ijazah ini asli. Apa yang mereka bisa buktikan bahwa mereka bukan dosen UGM, bukan juga rektor UGM, tidak mewakili badan hukum UGM kan? Emang Ugro Seno mewakili UGM kan? Enggak. Sebagai pengeluar ijazah, legitimator ijazah kan? Emang Dim Samsudin apa mewakili UGM? Enggak. Sebagai legitimator kan enggak. Rektor bukan. Enggak punya kewenangan kan juga kan? Ya sudah, berusaha mengejar aspek formal tapi materialnya nggak dapat. Jadi material yang paling penting. Oke bang, dan persoalan ini kan panjang dan juga menciptakan keterbelahan di tengah masyarakat kan. Ada yang pro dan rame sekali di sosmed. Apa terakhir saran abang untuk masyarakat yang mengikuti persoalan kasus ini?
masyarakat kan masih terbelah. Iya. Mungkin nggak 50-50 kan? Iya. Mungkin 70-30 atau 20-80. Iya. 80 yang memang memandang ini Pak Jokowi terzolimi, yang 20 merasa ini jasanya palsu kan begitu kan. Jadi buat masyarakat nggak apa-apa, biarkan dengan pemikiran masing-masing masyarakat sampai titik temunya ada di pengadilan ketika kemudian hakim memutuskan dengan dasar-dasarnya. Dari situlah akan kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau sudah sampai ke sana, apalagi sudah inkrah, boleh berubah pikiran masyarakat itu. Walaupun tadi abang bilang, ya Roy ada orang yang dinyatakan bersalah tapi tidak merasa bersalah gitu. Ada dong, selalu ada. Oke. Saya kira cukup itu ya Bang, kalau Cukup, kita Bang Vincent. ngomong. Karena intinya kita tunggu di pengadilan. Iya, ini kan masih panjang nih, masih rame ini. Iya. Udah rame terus. Oke. Siap. Begitulah pemirsa, kita tunggu di pengadilan aja lah. Karena kalau orang di negara hukum itu, kalau orang benar-benar mau mencari kebenaran dan keadilan, maka ya satu-satunya jalan ya datanglah ke pengadilan, tunjukkan bukti, buat argumentasi, pembelaan dan lain-lain. Maka di sana hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.